Di tengah sorotan publik yang masih tertuju pada konflik Sarwenda dan Ruben Onsu, beredar data yang dibocorkan netizen yang budiman mengenai performa penjualan Sarwenda di TikTok. Perhatian publik semakin besar setelah Sarwenda pernah mengungkap mampu menghasilkan ratusan juta rupiah dalam waktu singkat melalui live. Data yang beredar kemudian menampilkan angka penjualan fantastis yang disebut mencapai miliaran rupiah dari berbagai produk berbeda. Berdasarkan data yang ramai dibahas netizen yang budiman, total omset penjualan yang dikaitkan dengan aktivitas affiliate dan live TikTok Sarwenda disebut mencapai 1,43 miliar rupiah. Sebagian besar nilai tersebut berasal dari live, sementara sisanya diperoleh melalui promosi produk dalam video. Meski begitu, sejumlah netizen yang berbakti mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan total penjualan produk, bukan pendapatan bersih yang diterima Sarwenda setelah dipotong komisi, biaya promosi, dan pengembalian barang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Live setengah jam dapat 200 juta. Kabar gembira nih buat Direktorat Jenderal Pajak. Coba dong tolong dicek Pak, apa benar omongan Sarwenda itu 200 juta dalam waktu setengah jam live. Lumayan loh Pak, setengah jam 200 juta. Sejam 400, sejam setengah 600. Pak, beneran Pak. Kejar Pak, kejar. Jangan sampai lolos Pak. Endah, mending bener deh lu tuh minta cepet-cepet dibikinin rumah sama tuh CEO ya, daripada nanti teman-teman Ruben turun tangan terus tuh rumah dibayarin tuh, utangnya Ruben dibayarin sama teman-temannya. Hah? Bukannya apa-apa, ngeri gue nanti lu takutnya diusir dari situ, lu kagak ada tempat tinggal. Mending lu cepet-cepet bikinin tuh sama CEO lu, Beb, tapi cepetan bikin rumah pi gitu. Makanya kalau mulut tuh dijaga, jangan bikin sakit hati orang. Jangan bikin sakit hati orang, encong-encong begitu bisa menafkahi anak-anaknya 200 juta satu bulan. Gila nggak tuh? 200 juta satu bulan, jangan dilupain. 200 juta satu bulan. Rumah itu seharga 80 miliar. Pinter kali lah si Endang ini ya kan. Milihnya yang yang paling tinggi gitu ya. Jadi macam-macam rumah impian gitu ya kan. Macam istana di negeri dongeng gitu. Di balik rumah yang mewah terdapat seorang ayah yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi saya mendukung memang. Harus pilihnya itu yang besar, yang mahal gitu. Masa pilihnya yang kecil ya kan? Kayak bapaknya itu, pilih yang kecil aja, yang dua-dua itu yang kecil gitu kan? Harus pilih yang besar lah, orang nominalnya juga lumayan tinggi banget itu gitu kan? 80M. Emang endang. Jalan memang kalkulatormu ya. Salam dari Kokoyer Cimot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Makin kelihatan ya sifatnya Sarwenda, ya kan? Dulu dia dia tuh sebagai ciwi-ciwi Cherry Belle ya. Dulu dia sebelum populer, sebelum terkenal seperti sekarang ini, dia kan nikah sama Ruben Onsu ya. Kalau menurut gue, dia dengan omongan dia di live seperti itu sangat amat tidak menghargai ya. Ya kalau misalkan memang dulu dia dengan Ruben Onsu seperti itu, ya sudahlah. Jangan dibuka-buka seperti itu, kayaknya itu kurang pantas juga ya. Seperti kacang lupa kulitnya. Sementara Ruben Onsunya di sini tidak menyindir apa-apa. Jadi makin kelihatan kan sifat asli seseorang kalau dia belum jadi apa-apa, dia seperti apa, dan sekarang dia sudah menjadi apa-apa, dia sangat amat arogan. Contohnya kita bisa lihat Sarwenda ini ya.
Sumpah, dari kasus Sarwenda ini gue sangat amat tidak mengerti gitu loh, kenapa bisa membatasi pertemuan atau komunikasi hubungan antara ayah dan anak kandungnya. Padahal ayahnya ini sangat amat bertanggung jawab ngasih 200 juta lebih sebulan gitu loh. Bayangin 200 juta sebulan itu bukan angka yang kecil, tapi buat Mbak Wenda mungkin sejam udah dapetin kali ya duit segitu, mah kecil banget, jadi kayak nggak butuh-butuh banget nih duit dari Ruben Onsu. Tapi sangat amat disayangkan banget sih ya dengan seperti itu, yang paling jadi korban adalah anak-anaknya. Padahal bapaknya ini udah sangat berinisiatif, tanggung jawab, perhatian juga. Kecuali ada alasan yang konkret. Contoh nih, semisal dulu Ruben Onsu pernah nih mukul anaknya. Jadi Mbak Wenda ngerasa terancam anak-anaknya kalau deket sama bapaknya. Kan ini enggak tapi. Jadi sumpah bener-bener nggak ada alasan untuk memisahkan anak antara ayah kandungnya. Baik ayah kandungnya maupun ibu kandungnya. Nggak ada alasan sama sekali. Terutama ini bapaknya yang sangat amat bertanggung jawab gitu loh. Kayak dan lebih fatalnya lagi menurut gue adalah ketika suatu saat nanti anak-anak mereka bisa ngelihat video yang beredar ketika mama kandungnya ngehina-hina bapak kandungnya dengan kata-kata yang super duper jahat itu. Aku nggak bisa ngerasain gimana hancurnya perasaan anak-anak mereka. Ini mau bahas Sarwenda. Sarwenda dikasih 200 juta aja ngeluh. Gua mah dikasih 200 juta. Buset, itu gua udah beli dunia dan seisinya kali ya. Kata gue malu kagak bersyukur banget. Udah lu diceraiin, lu dapet duit, enak, rumah gede, rumahnya aja dikasih. Kalau gue mah jadi Ruben, rumahnya gua ambil. Ngapain gua ngelep rumah gue dipakai lep sama orang laki? Ih, tuh kagak bersyukur banget lu Sarwenda. Kata gue mah 200 juta, jangankan 200 juta, 200 ribu aja gue udah seneng banget dibagi laki. Demi lu tibang 200 juta udah dikasih, udah dicerain, tetap dinafkahin, tapi lu malah ngatain asyang. Lu nggak inget pas begoyang ngatain mantan laki lu cangcong. Harusnya tuh inget pas lagi lu begoyang. Janganlah cangcong, gila lu ya. Ih, lu nggak bersyukur banget sumpah Sarwenda. Gue tuh ya, kalau misalnya amit-amit ya Allah, mudah-mudahan gue nggak cerai ya kayak gitu, dinafkahin 200 juta, gue udah sujud syukur banget gue sih sumpah. Lu aduh kacau. Kalau kata gue malu kacau banget. Gue nggak ngerti lagi sih. Ada aja gebrakan di TikTok gitu, di sosmed. Lu hari ini udah keterlaluan sih. 200 juta lu bilang mendingan nge-live 3 kali. Lu nge-live sono kalau dapat duit 200 juta, nge-live yang banyak. Sekarang aja lu udah kena ini ya, cancel culture. Sarwenda, lu mending lo udah sana lu main nama Gio aja, main nama Gio. Kayak yang kau bilang itu kan, kau sekali nge-live bisa dapat 200 juta ya kan, biar tetap bisa hedon, biar tetap kau bisa membiayai ya kan CEO mu itu ya kan. Tapi ya kayak mana lah ya kan, nasi udah jadi bubur ya kan, ya selamat aja lah kau, banyak lah kau berdoa ya supaya laku banyak lah jualanmu. Mimpi apa lah kau kemarin ya kan Wak Wen, citra yang udah kau bangun selama ini, udah susah payah kau membranding dirimu dengan sangat apik, sangat rapi ya kan, sebagai perempuan, ibu rumah tangga yang baik, manut suami, yang polos, yang sederhana, yang tahu mengelola keuangan, yang gak gila branded ya kan. Itu hancur semuanya kau bikin dalam sekejap, dalam satu kata dan satu ekspresi ya kan. Itu semua hancur gara-gara kecintaan kau terhadap CEO kau itu ya kan. Ya kayak mana enggak ya kan, mungkin kau mau menjaga harga diri CEO kau ya kan, dan mungkin kau juga udah enek kurasa ya kan sama komentar netizen, tapi kau lupa ya kan, netizen gak bisa dilawan mak ya, gak bisa mak gitu ya. Jadi ya udah kau nikmati aja lah ya Wak ya kan, cuman kau ya Wak. Kesian aku sebenarnya nengok anak-anakmu, nengok kau ya karena kelakuan kau itu ya kan, cuma anak-anak kau yang jadi korban ya kan, dan kami, tontonan kami jadi nggak berfaedah gara-gara kau viral, di mana-mana dibahas tentang kau itu ya Wak ya cuman enggak ya kan. Akhirnya ya para netizen itu ngorek-ngorek, bahkan aku yang nggak pernah nonton live kau aja ya kan jadi kepo, dan terpampang nyata ya kan di TikTok seliweran itu orang ya kan ngorek-ngorek tentang live kalian ya, semenggelikan itu, semenjijikan itu. Ya memang benar sih ya kata pepatah, kalau lagi jatuh cinta
kayak kambing bulat-bulat itu pun rasanya bisa jadi coklat ya kan. Mungkin itulah yang kalian alami sekarang ya kan. Nah itulah yang setitik itulah yang bikin kau hancur, yang bikin kau jatuh ya. Jadi ya untuk aku pribadi ya, ini jadi pelajaran banget buat aku ya, pelajaran buat anak-anak aku juga. Udah ada contoh gitu yang terlihat bahwasanya ya dunia sosmed ini tuh ya, jejak digital tuh kejam gitu loh ya kan. Jadi ya agak-agak takut aku ya, agak-agak worry aku ya kan. Jadi ya kan setelah berseliweran ya kan postingan-postingan itu ya kan, kami tuh jadi seperti ini kami. Kayak gitulah kami meresponnya jadinya ya kan. Jadi respon kau terhadap pria yang udah puluhan tahun membiayai kau, mengangkat derajat kau ya kan, seperti itu juga lah respon kami melihat semua live kau ya kan. Tanpa sadar kau ya Wak Wen ya, ternyata ada lo yang ngerikut kau lo, ngerikut sentuhan-sentuhan yang gak penting pada saat kalian live itu lo ya kan. Terus kan kalian itu kan belum menikah, belum sah, udah gitu sering kali terdengar suara anak kalian menyaksikan tayangan live kalian itu secara langsung ya kan. Jadi agak-agak gimana gitu perasaan kami jadinya ya kan. Kami memposisikan diri kami itu sebagai anakmu gitu loh. Kami tuh jadi kayak kasihan gitu ya kan nengok anakmu. Ya udahlah ya, cukup sekian lah ya. Soalnya videoku yang semalam itu lagi rame kena pelanggaran, aku nggak tahu entah siapa melaporkan. Nggak enak kalian, nggak seru kalian. Dia public figure weh, ya wajar dikomentari weh, karena kehidupan dia itu sebagai contoh. Kalian main lapor-lapor aja, atau kau yang melaporkan aku? Segitu takutnya kau ya? Oh ya segitunya kalian ya. Iya udahlah ya weh ya, pening lah kepala aku weh. Mau kerja dulu aku ya, bye bye.